Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Chandra Wijaya dari Teknik Industri kelas malam A tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dari video yang telah saya lihat yang berjudul adalah nomor 1, Introduction to Technopreneurship. Yang kedua adalah Innovation and Idea, dan yang ketiga adalah The Young Technopreneurship. Baik, dimulai dari yang pertama. Yang pertama, pemahaman yang dapat saya terima dari video yang saya lihat itu adalah sebagai berikut. Dia menjelaskan adalah tentang entrepreneurship dan technopreneurship. Kita akan membahas tentang entrepreneurship terlebih dahulu. Yang saya dapat, entrepreneurship adalah membuat usaha kewirausahaan sendiri yang berfokus menentukan peluang bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam artian yaitu adalah dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di luar pasar yang telah ada, atau mencari jalannya sendiri dalam berusaha. Di dalam entrepreneurship itu ada beberapa macam entrepreneurship, di antara yaitu social entrepreneurship, serial entrepreneurship, dan lifestyle entrepreneurship. Yang pertama yaitu tadi adalah social entrepreneurship, yaitu adalah dia mengembangkan usaha yang berhubungan dengan kehidupan sosial, dan dia tidak terlalu mengambil keuntungan dari kehidupan sosial masyarakat yang telah dibantunya tersebut, tetapi dia memiliki rasa puas atas kerja yang membantu kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu adalah serial entrepreneur. Serial entrepreneur yaitu dia lebih ke arah seperti meneruskan usaha yang telah ada, dimodifikasi sedikit demi sedikit, dan dia sedikit lebih menguntungkan dari social entrepreneur karena dia mengambil profit lebih banyak daripada social entrepreneur. Dan yang ketiga yaitu adalah lifestyle entrepreneurship. Lifestyle entrepreneurship ini sama dengan seperti yang kita ketahui, yaitu adalah hobi yang dibayar. Kebanyakan lifestyle entrepreneurship ini karena pendirinya dari usaha tersebut memiliki suatu hobi, dan suatu hobi itu dia kembangkan lagi untuk menghasilkan keuntungan bagi dia. Selain menghasilkan keuntungan bagi dia, dia juga bisa memanfaatkan bisnis tersebut sebagai hobinya. Lanjut kemudian yaitu adalah fungsi dari entrepreneur. Fungsi dari entrepreneur ada beberapa, yaitu belajar untuk pengambilan resiko, belajar kemampuan menjadi lebih baik, belajar kemampuan untuk menjualkan suatu produk, belajar mencapai tujuan yang lebih baik lagi, belajar akan kepemimpinan pada diri sendiri dan organisasi ataupun bisnisnya. Yang kelima adalah belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang terjadi dan menghambat perjalanan wisata. Yang keempat yaitu adalah sifat wirausahawan. Di sini dijelaskan wirausahawan atau entrepreneurship memiliki sifat yang: 1. Bekerja keras, 2. Memiliki skill komunikasi yang baik, 3. Memiliki sifat yang sangat kreatif, 4. Memiliki daya saing yang tinggi, 5. Memiliki pikiran yang terbuka, 6. Yaitu memiliki sifat sangat disiplin. Selanjutnya langsung kepada technopreneurship. Technopreneurship ini sendiri terbagi atas dua, yaitu ada technopreneurship developer dan technopreneurship user. Di dalam technopreneurship developer itu terdapat investor yang bertujuan untuk mengembangkan atau membuat hal baru tentang teknologi menggunakan metode berdasarkan saintek dan membuat atau mengembangkan aplikasi. Dan yang kedua yaitu adalah technopreneur user, yaitu adalah
inovator atau dia yang lebih memikirkan hal-hal baru yang ada lalu dikembangkan melalui dari techno developer. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari technopreneurship developer. Yang pertama yaitu dia memetakan beberapa hal di dunia secara terpisah. Yang kedua adalah membuat desain website dan internet. Yang ketiga mengembangkan robot untuk mengembangkan teknologi lagi. Dalam artian techno entrepreneur developer ini dia lebih menuju ke arah perkembangan teknologi, dia yang mengembangkan, dia yang menginovasi dan mendevelopernya. Selanjutnya yaitu adalah techno entrepreneur user. Techno entrepreneur user ini adalah pelayanan virtual yang memikirkan entrepreneurship plan dan customer plan management dan memikirkan project management. Di sisi lain dia adalah suatu database atau yang bisa disebut sebagai contohnya itu dia adalah manajemen dalam pengembangan teknologi. Kalau tidak ada manajemennya kan tidak terlalu baik dalam pengembangannya. Dalam technopreneurship ini ada beberapa revolusi teknologi yang telah tercapai. Antara lain yaitu adalah robot, artificial intelligence, transfer elektronik, telepon genggam, tenaga nuklir, penerbangan luar angkasa, komputer, dan media digital. Itu adalah beberapa hal dan manfaat dari technopreneurship atau yang bisa dimanfaatkan dalam technopreneurship. Penutup dalam video pertama ini yaitu entrepreneurship adalah mengembangkan atau membuat ulang usaha-usaha yang sudah ada. Dan makna dari technopreneurship tersebut adalah teknologi yang dicampurkan dengan entrepreneurship, di mana entrepreneurship yang dicampurkan dengan teknologi akan dapat membantu dalam hal produksi maupun pemasaran, dalam hal efisiensi dan juga pemanfaatan energi agar tidak terlalu mencemari lingkungan. Selanjutnya kita beralih ke video kedua, yaitu adalah innovation and idea. Di sini kita dapat membahas tentang inovasi dan ide ya. Yang pertama yaitu adalah inovasi. Inovasi adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang merubah yang sudah ada, atau ide baru, atau semua yang original atau improvement terhadap sesuatu yang telah ada. Di dalam inovasi ini sangat penting untuk melakukan improvement dalam artian untuk mengembangkan atau mengefisiensi suatu program atau suatu proses yang terjadi. Selanjutnya yaitu adalah tipe-tipe dari inovasi. Yang pertama ini ada organisasi inovasi. Organisasi inovasi yaitu untuk mengembangkan strategi baru organisasi yang bertujuan untuk menambah cara kerja organisasi menjadi lebih baik dan membuat hubungan dengan dunia luar agar komunikasi dan kerjasama bisa lebih luas lagi. Dan yang kedua yaitu ada proses inovasi. Proses inovasi adalah menerapkan hal baru atau merubah proses produksi, pengiriman produk, termasuk juga metode operasional, teknik yang digunakan, dan juga peralatan atau software yang bertujuan untuk mengefisiensi dan menghemat daya dalam suatu proses tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah produk inovasi. Produk inovasi yaitu adalah produk inovasi. Produk inovasi yaitu menampilkan produk baru yang lebih baik atau yang lebih mudah digunakan. Yang biasanya berubah adalah spesifikasi produk, material yang digunakan, atau software yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut. Yang keempat yaitu adalah inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran ini bermaksud
mengembangkan strategi dalam hal pemasaran produk. Bisa dalam bentuk produk yang lebih mudah digunakan, lebih mudah dimakan, atau dengan desain produk yang menarik dan membuat para konsumen tertarik membelinya, dan memasukkan harga-harga tertentu di dalam internet agar dapat dilihat oleh konsumen dan dapat menggrading harga sesuai dengan kemampuannya dia beli. Selanjutnya yaitu ada eko-inovasi. Eko-inovasi ini bertujuan untuk menuju 2030 tanpa sampah. Dalam artian mengurangi dampak langsung produk kita ke lingkungan dan menciptakan tenaga terbarukan dan efisiensi tenaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan pada tahun 2030 nanti. Selanjutnya di dalam inovasi dan ide ini ada research and development. Research and development ini tentu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi bila kita melakukan research tanpa melaksanakan development, itu sama saja dengan bohong. Karena di dalam research kita dapat menuju satu langkah hal maju dengan melakukan development. Tetapi bila kita melakukan research, tidak melakukan development, itu sama saja tidak dapat maju ke dalam step selanjutnya. Nah, mari kita bahas tentang research terlebih dahulu. Research adalah mempelajari sebuah proses, mengapa hal itu bisa terjadi. Ini adalah langkah awal dalam pengembangan yang dilakukan di dalam suatu proses dan diperlukan ide-ide yang baru. Di dalam research ini, kita mempelajari semua unsur yang terjadi dalam suatu proses, mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa hal itu bisa tercipta, mengapa hal ini bisa terlaksanakan. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan research, kita harus melaksanakan step selanjutnya, yaitu adalah development. Di bagian ini, kita melakukan yaitu melihat dan mempelajari tentang mencapainya fungsi sesuatu dalam suatu proses. Di sini mulai bisa menerapkan beberapa ide baru yang mungkin dapat digunakan atau bisa jadi bisa diterapkan dan menciptakan hal baru yang dapat dikerjakan atau dapat digunakan lebih efisien. Di bagian development ini kita bisa menerapkan segala hal yang bisa berjalan sesama dengan proses yang telah ada yang kita riset terlebih dahulu. Oke, tiba pada video yang ketiga, yaitu adalah The Young Entrepreneurship. Memang anak-anak muda zaman sekarang ini banyak sekali berhubungan dengan teknologi. Apalagi yang anak-anak muda banyak bermain game online atau melakukan selancar di dunia internet. Tetapi banyak hal negatif yang mungkin bisa terjadi. Nah, di dalam video yang ketiga ini yang berjudul The Young Technopreneurship, dia ini menceritakan beberapa kelompok anak muda yang berhasil dalam pengembangan usaha berbasis teknologi, yaitu dengan programming dan coding. Yang berawal dari hal coba-coba atau berawal dari hal iseng, dia bisa mengembangkan bersama teman-temannya menjadikan suatu kelompok, bisa menghasilkan uang dan bisa meningkatkan karir mereka. Di sisi lain ini juga mereka hobi sekali dengan namanya program dan teknologi, apalagi yang berbasis komputer. Di sini berhubungan sekali dengan video yang pertama, yang introduction to technopreneurship. Di situ tadi kan dijelaskan ada lifestyle entrepreneurship. Nah, beberapa kelompok anak muda yang ada di video ketiga ini, dia termasuk
salah satu dari lifestyle entrepreneurship itu tadi. Kenapa? Karena dia juga selain menjalankan hobi mereka dengan mengotak-atik komputer, dan dia juga bisa menghasilkan uang atau penghasilan sendiri di usia yang masih sangat muda, yaitu rata-rata masih berusia 15 tahun. Dengan ide-ide yang mungkin anak muda lebih ekstrim idenya atau lebih inovatif, dia akhirnya digunakan oleh beberapa pengembang aplikasi-aplikasi ternama atau pemilik online shop di dunia. Yang seperti ada di video tadi yang setelah saya lihat itu, mereka telah mendapatkan beberapa job yang sangat menjanjikan dan mereka dapat mengembangkan hal-hal menarik yang mereka inginkan. Dan juga mereka telah mensurvei lebih dari 300 orang tua, bahwa 300 orang tua itu tadi setuju bila anaknya bisa melakukan programming and coding atau hal lainnya tentang teknologi entrepreneurship ini yang menghasilkan dan tidak berdampak negatif. Jadi teknologi yang ada sekarang ini itu masih banyak manfaat positifnya daripada negatifnya. Tetapi kita harus bijak dalam memanfaatkannya dan dapat mengembangkan dengan sesuai bakat dan minat. Ya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang beberapa hal dari video yang telah saya lihat tadi. Bila ada salah kata atau salah ucap atau salah materi yang telah saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.